sore. Saya minta waktu sebentar. Sa Kami dari Dinas Kominfo. Kami ingin bertanya sedikit mengenai kelompok peduli sampah yang pada saat ini dilaksanakan. Ya, Apa manfaat dari apa yang memotivasi Bapak untuk membuat suatu kelompok peduli sampah ini? ya. Motivasi kami dari kelompok anak-anak Kampung Go adalah kita melihat bahwa kesadaran dari kita di masyarakat Bovendigul ini memang ada yang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi juga ada yang tidak sadar untuk membuang sampah bukan pada tempatnya, sehingga ada keprihatinan yang terjadi selama ini kurang lebih 3 tahun, sehingga kelompok ini bisa hadir untuk membantu pemerintah secara sukarela dalam hal kebersihan. Boleh kami tahu sedikit mengenai awal mula kelompok ini dibentuk? Kira-kira itu kapan? Ya, kurang lebih karena 3 tahun berjalan, kita mulai dari tanggal 17 Agustus tahun 2020. Dan itu kita laksanakan mulai awal dari perumahan kompleks Amponggo. Karena itu kompleks perumahan Amponggo, sehingga kita kasih nama kelompok anak-anak Amponggo. Itu dasar awal atau mulanya kita dari situ kita bersihkan dalam kompleks. Lalu kita lihat bukan hanya di kompleks, tapi sekitaran kota Tanah Merah ini, di tempat-tempat umum, di jalan raya, banyak sampah, sehingga kita berinisiatif dari kelompok ini. Kita bukan hanya peduli dalam kompleks, tetapi kita keluar itu di sekitaran kota Tanah Merah, di 2 kampung, Kampung Sokanggo dan Kampung Persatuan, yang sudah berjalan sampai hari ini. Dan kelompok ini lakukan secara inisiatif dan secara sukarela dalam hal kebersihan lingkungan. Di mana saja titik fokus yang Bapak dorong tentukan untuk dibersihkan secara rutin? Ya, kalau titik fokus atau rutin di mana kita itu, kami tidak ada punya peta atau kita punya sketsa untuk kita lakukan. Tapi pada hari ini misalnya kita peduli di jalan samping kantor bupati. Nanti besok lagi kita di Jalan Masuk Kampung Go. Nanti besok lagi kita di Jalan Kota Tanah Merah, atau di Jalan Harimau, atau di Jalan depan Toko Sulkaryanggo. Itu yang kami laksanakan. Jadi rutinnya memang rutin tiap hari kami jalan, tetapi penentuannya itu biasa berdasarkan kita punya tujuan. Jadi tidak ada yang namanya kita tentukan atau apa, itu tidak ada. Dalam kelompok ini siapa saja yang dilibatkan? Apakah orang besar atau kan ini ada Ya. Selama ini keterlibatan kelompok anak-anak kampung ini anak-anak kecil yang usia sekolahnya dari SD, SMP, bahkan SMA. Tapi rata-rata di sini ada SD dan SMP. Dan ada 2 kakak-kakak yang bergabung yang sudah tamat sekolah. Mereka kebetulan belum kuliah, hanya mereka berdampingan dengan adik-adik peduli lingkungan. Tanggapan orang tua mereka seperti apa begitu dalam mengikuti kegiatan peduli sampah ini? Ya, kalau tanggapan memang sampai hari ini belum ada dari orang tua memberikan hal-hal negatif atau kontra dengan kami. Tetapi selama kami jalan 3 tahun ini, justru orang tua mereka mendukung kami, mendukung dalam hal kepedulian, karena mereka katakan bahwa kepedulian lingkungan yang mereka lakukan ini tidak sadar mereka juga lakukan di rumah. Ternyata ada orang tua yang bilang ada edukasi tentang lingkungan yang mereka lakukan, bukan hanya di rumah sekitar mereka tinggal, tapi di jalan atau di kota kabupaten ini. Apakah kelompok peduli sampah ini memiliki rekening atau tabungan seperti kayak sumbangan dari masyarakat umum atau pemerintah? Ya, kami punya kelompok ini secara inisiatif. Kami sudah buat pengurus. Yang pertama pengurus, lalu kami punya buku rekening kelompok. Soal sumbangan yang masuk, sampai hari ini sumbangan dari pemerhati-pemerhati yang mereka berikan secara sukarela. Secara sukarela ini dari luar, dari orang-orang di luar kota Merauke, masih di dalam sekitaran Papua. Mereka biasa memberi kami juga dalam sejumlah uang yang langsung
rekening. Bahkan kita buat postingan. Kebetulan karena memang kami berkekurangan, misalnya contoh kita pemotor rusak, ban bocor ataupun gardan terlepas, kita dibantu oleh masyarakat. Masyarakat itu masyarakat dari luar. Ini yang kami juga apresiasi kepada mereka karena bantuan yang langsung mereka berikan kepada kami. Tapi tidak lupa juga ada orang-orang Bovendigul yang memberi kami, bahkan ada yang tidak sebutkan nama. Mereka langsung transfer masuk ke kami punya rekening. Lalu yang kasih kami berikan sebagai ganti istilah imbalan terima kasih, kami memberikan tanda noken kepada mereka karena dia baik sama kami. Begitu. Kira-kira sumbangan ini digunakan untuk seperti melengkapi kebutuhan di dalam kelompok peduli sampah. Iya, benar. Ya. Harapan Bapak ke depannya kelompok ini seperti apa dan bagaimana ke depannya? Iya, harapannya mungkin untuk anak-anak ini karena mereka sudah melakukan atau aksi peduli yang mereka lakukan sampai saat ini, harapannya ke depan mungkin ada perhatian dari pemerintah kepada mereka agar yang edukasi yang mereka lakukan jangan lihat mereka dari kerja, tapi ini mereka peduli kota kebersihan, sehingga jangan salah artikan bahwa kami mempekerjakan anak. Harapan kami jangan pandang kami seperti itu, karena kami harapannya itu kami lakukan ini adalah bagian dari edukasi tentang lingkungan, sehingga ada pendidikan buat mereka, yaitu pendidikan tentang edukasi itu sendiri. Baik, dengan adanya kelompok peduli sampah ini, tanggapan pemerintah Kabupaten Bovendigul ini seperti apa kepada Bapak? Jadi mereka ada merespon. Ya, tanggapan yang pertama dari dinas teknis, dalam hal ini bidang tupoksinya mereka, lingkungan hidup, sampai saat ini mereka memperjelas tentang aturan, yaitu tentang aturan pekerjakan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak bisa libatkan kita, dan harus yang dikerjakan adalah orang-orang dewasa. Sementara dari OPD lain, OPD yang dari dinas sosial, mereka sendiri yang datang sama kami untuk bagaimana anak-anak ini bisa diarahkan untuk membuat satu panti atau lembaga. Mereka lalu sudah menanyakan ke kami, itu perhatian, tapi belum ada tindak lanjut. Lalu yang ketiga adalah ada perhatian Bapak Bupati Bovendigul yang tanggal 21 Agustus kemarin, dia memberikan kami satu buah mobil. Satu buah mobil karena dia sendiri lihat secara langsung motor kami roda 3 yang dibantu oleh Partai Nasdem tidak ada kaitan dengan politik, tapi waktu kami juga sudah jelaskan ke Bapak Bupati bahwa ini tidak ada kaitan. Tapi karena Bapak lihat kami secara langsung, karena sempat dia tanya kira-kira selama ini jalan seperti apa, ya kami memang terkendala juga dari mobilisasi atau kendaraan ini sendiri. Sehingga beliau dengan kebijakan dia bantu kami satu buah kendaraan roda 4. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bovendigul dan pihak pemerintah Kabupaten Bovendigul? Ada yang ingin disampaikan? Ya, yang kami mau sampaikan dari kelompok kami adalah mari kita sama-sama jaga kebersihan Bovendigul ini, terutama kebersihan kota kabupaten. Kota Kabupaten Bovendigul adalah kota sejarah, kota yang mempunyai arti sangat besar tentang kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kalau dilihat secara jelas pasti, bahkan kota ini memiliki satu potensi dasar tentang kesejarahan itu sendiri. Maka kita berharap kepada pemerintah untuk bagaimana pemerintah bisa melihat kelompok ini bisa bergandeng tangan dengan ada kelompok-kelompok lain yang juga terjun tentang lingkungan. Mari kita sama-sama bergandeng tangan dan kita ciptakan kota ini bersih, asri, indah, sehingga kita yang salah satu adalah kita buat tentang kabupaten ini kabupaten hijau, yaitu penanaman pohon. Itu yang kami inginkan, harapan-harapan supaya mungkin ada perhatian seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami.